Salam, ketemu lagi di video saya tentang materi untuk SPK ya. Kali ini saya akan bahas tentang namanya metode SAW ya. Metode SAW itu adalah metode sangat simpel karena S-nya itu adalah simple. Simple. Jadi tidak kayak menghitung gap ya. Oke. Metode SAW adalah sebuah model yang akan digunakan, ialah model penjumlahan terbobot yang biasa dikenal dengan simple additive weighting method ya. Jadi hanya menjumlahkan bobot saja. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Alternatif ini adalah pilihan, atribut ini adalah kriterianya nanti. Jadi ini adalah pilihan, ini adalah kriterianya. Oke. Sini saya lanjut. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah harus kita buat dulu normalisasi metrik. Normalisasi tujuannya adalah bagaimana menseragamkan nilai-nilai perbandingan antara kriteria dan antara alternatif ya. Sini. Makanya pada kasus ini nanti kita akan coba membandingkan dengan metrik adalah bagaimana alternatifnya pilihan dengan kriterianya. Maka kita butuh normalisasi untuk menseragamkan nilai. Oke, metode SAW membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Berarti bagaimana kita buat skala agar ukurannya itu sama setiap perbandingan metrik untuk alternatif dan kriteria. Nah, untuk di sini pada SAW itu dibagi atas dua untuk metrik metrik normalisasinya. Yang satu ada atribut sebagai atau kriteria sebagai keuntungan, benefit, ada juga atribut sebagai biaya atau cost. Nanti kita tentukan mana kriteria-kriteria yang sebagai cost, mana kriteria-kriteria yang sebagai benefit atau keuntungan. RAG atau R kolom dan baris gitu ya. Rating kerja ternormalisasi itu RAG simbolnya R. Max ini kalau dia benefit, nilai maksimum dari setiap baris dan kolom. Min nilai dari setiap baris dan kolom. X itu adalah baris dan kolom dari matriks ya, IJ ya, baris dan kolom. R itu berarti dia rating ya. Jadi kalau dia benefit, maka rumusnya baris dan kolom untuk metrik dibagi dengan maksimum dari baris dan kolom. Nilai baris dan kolom kalau namanya di sini itu namanya sel kalau di Excel. Nih ya. Jadi kalau kita punya tabel ini set. Nah, di sini judulnya, di sini A, di sini B, di sini X, di sini Y. Maka inilah namanya baris dan kolom. Berarti ini nanti menjadi kalau dia 1,1. Kalau yang ini berarti 1,2 ya. Nanti kita coba buat ya. Nah, ini artinya kalau di sini dia nilainya 5, maka di sini 5, di sini 4, maka rumus ini menjadi adalah 5/4. Karena ini adalah baris dan kolom, sedangkan ini nilai maksimum dari baris dan kolom. Jika dia biaya, maka dibalik, min dari baris dan kolom dibagi dengan baris metrik, baris dan kolom dari metrik ya. Jadi rumusnya cuma dibolak-balik saja. Oke. Sekarang coba kita naik ke bawah dulu. Nah,
Ini kita menghitung namanya nilai preferensi, nilai perbandingannya, ya. Jadi di sini adalah VI itu nilai akhir dari alternatif, sedangkan N sigma J min 1, W di sini adalah bobot yang ditentukan. Nah, W ini kalau kita gunakan EHP kita hitung, tapi saat ini ditentukan oleh pengambil keputusan. Bobotnya itu ditentukan oleh pengambil keputusan. Nanti kita buat bobotnya berapa untuk setiap kriteria R dan I, RIJ dan normalisasi metrik. Jadi nanti totalnya ini, total bobotnya dikalikan nilai untuk setiap metrik baris dan kolomnya tadi, ya. Jadi preferensi untuk mencari siapa nanti alternatif yang paling bagus perbandingannya, maka nilai VI lebih besar akan mengindikasi bahwa alternatif I lebih terpilih. Nanti siapa V-nya paling besar, dia yang akan terpilih lebih, dia yang menjadi prioritas, ya. Di sini menjadi prioritas atau menjadi ini preferensinya nilai. Kalau kita bahasakan ke KBBI, ini preferensilah nilai perbandingan prioritas atau kecenderungan, ya. Oke, saya next dulu, ya. Ini WIJ inilah bobot dikalikan nilai nilai apa? Nilai dari bobot dari, berarti bobot untuk setiap kriteria dikalikan dengan nilai metrik baris dan kolomnya. Nantilah saya akan coba bahas satu persatu. Oke, langsung ke contoh kasus biar gampang. Perusahaan maju mundur ingin mencari lokasi gudang untuk penyimpanan barang di daerah Yogyakarta. Terdapat 4 lokasi yang menjadi alternatif. 1 Imogiri, 2 Kota Gede, 3 Sleman, 4 Kota Baru. Dengan menyimpulkannya A1, A2, A3, A4. A kita simpulkan sebagai alternatif. Inilah pilihan nanti yang kita akan buat gudang. Yang menjadi kriteria pemilihan gudang adalah jarak dari pabrik, itu kita simpulkan C1, ya. Terus harga tanah dengan C2, jarak dengan gedung yang sudah ada, ini gedung gudang yang sudah ada itu C3, C4 jarak dari pasar, C5 kepadatan penduduk. Lokasinya ada 4, alternatifnya, kriterianya ada 5. Tingkat kepentingan ini nanti larinya ke W bobot. Sedangkan rating kecocokan nanti kita nanti larinya ke metrik normalisasi. Ini nanti bicara normalisasi, perbandingan antar kriteria dan alternatif. Nanti ini dicek cocoknya mana. Ini nanti dia masuk ke rating kecocokan. Sedangkan kepentingan nanti masuknya di W, di bobot yang tadi kita ini ya hitung tadi, WIJ ini bobotnya. Oke, rentangnya 1 sampai 5. Cek sekarang. Dalam kasus di atas menghasilkan tabel rating kecocokan. Tadi kecocokan tadi ada 1 sampai 5. 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. A1 yaitu berbanding dengan C1. A1 adalah Imogiri, berbanding dengan jarak dari pabrik, dia dapatnya 4, berarti baik. A2 dengan C1 berarti dia cukup. A3 dengan C1 berarti dia sangat baik. A4 dengan C1 berarti dia baik. Ini namanya rating kecocokan, didapat dari nilai-nilai ini. Kita bikin dia rentang. Pak, itu bebas Pak, itu bebas, tergantung dari penilaian kita terhadap kasus yang mau kita hitung. Nah, ini untuk rating kecocokan. Rating kepentingan bahwa C1 itu bernilai 4 kepentingannya. Apa 4 itu? Tinggi. Bahwa jarak dari pabrik itu menjadi prioritas tinggi. Artinya jaraknya jangan terlalu jauh gitu maksudnya. Ini menjadi sangat tinggi prioritasnya. Sedangkan harga tanah di lokasi itu mendapat rendah, berarti dia bobotnya tingkat kepentingannya 2. Terus jarak dengan gedung yang sudah ada,
itu juga tinggi, yaitu 4 ya. Sedangkan jarak dari pasar cuma dapat 3, ke padang penduduk cuma dapat 3. Jadi ini itu masuk ke kepentingan ya, nah yang mana itu? Yang ini W ya, bobot itu masuk kepentingan. Oke, setelah kita dapat nilai-nilai seperti ini, kita masuk sekarang kita menghitung yang namanya apa tadi. Yang pertama kan sudah normalisasi rating kecocokan. Yang kedua kita mau menghitung yaitu adalah nilai apa? Kita mau menghitung nilai rating kerja ternormalisasi yang tadi rumusnya RIJ sama dengan kalau dia max XIJ dibagi max XIJ. Kalau dia min atau dia cos, min XIJ dibagi dengan XIJ. Kalau dia cos, kalau dia max XIJ dibagi dengan max XIJ. Oke ya. Jadi sekarang kita masuk di rating, apa tadi nanya itu adalah rating kerja ternormalisasi gitu ya. Oke. Dari tabel kecocokan ini didapatlah nilainya seperti ini. 4, 4, 4, 5. Sekarang kita buat dia membuat rating kerja ternormalisasinya. Lihat ya, 4, 4, 5. Ini adalah A1, C1, A1, C2, A1, C3, A1, C4, A1, C5. Oke, dari sini kita lihat tadi nilai dari RIJ ya, berarti RIJ itu berapa tadi? RIJ itu yang kita dapat. Tadi RIJ itu di sini ya. Tadi kalau kita cari di sini A1-nya itu A1 untuk C1, C2, ini C3, ini C4, ini C5. Untuk RIJ-nya itu tadi nilainya adalah di sini 4, kalau nggak salah di sini 4, di sini 5, terus di sini 3, di sini 3. Ini yang ke samping. Sekarang ini ada untuk sekarang A2, ini enggak 2. Ini lagi saya ngelurus lagi ya. Tapi enggak apa-apa, ini A3, ini A4 ini ya. Berarti di sini tadi berapa? Nilainya 3, terus 5, terus 4. Tadi di sini juga 3, terus 4, terus 2. Terus di sini 4, 2, 5. Nah, ini kalau kamu tulis bagus ini. 2, 2, 3. Oke ya. Di sini 3 berapa? 2, 3. Ini loh maksudnya ya, nilai ini ya. Ini ya. Ini saya coba tuliskan di sini. Nah, jadi RIJ ini berarti adalah baris keberapa ini? Baris ke-1. Kolom ke-1 baris ke-1. Ya, kolom ke-1 baris ke-1 ini, kolom ke-1 baris kedua. Maka saya tadi baris dan kolom ya. Terus baris ke-1 kolom ke kebalik. Baris ke-1 kolom ke-1 ya. Biar gampang gimana terjemahkannya ya. Kita sepakat dulu lah. Yang ini agak susah, biar sepakat dulu biar Anda tidak bingung. Yang ini mata di ini. Saya kadang kalau tidak sepakat nanti kita bingung. Nah,
Oke, kita sepakat dulu. Yang ke bawah ini baris, ya, biar sepakat dulu. Yang ke samping itu adalah kolom. Oke, maka udah sepakat begitu, berarti di sini adalah baris 1 kolom. Sorry, kok malah bingung saya. Ini kan kolom 1 baris 1, kolom 1 baris 2. Itu ya benar tadi, biar gampang ya. Hanya kolom dan baris. Oke, baris 1 kolom 1, karena baris 1 kolom 1 mana, yaitu ini, berarti 4 untuk kolom 1 ini mana, kita sepakat dulu ya. Di sini ada jika manfaat berarti max, jika biaya berarti min. Oke, kita sepakat dulu, kita ulang dulu, nanti malah kita nanti bingung mana benefit mana biaya. Kita sepakatkan dulu mana benefitnya, mana biayanya. Oke. Untuk di sini, kasus di sini adalah untuk benefit itu adalah C1, terus saya tandai dulu ya. Benefit itu berarti C1, apalagi tadi C1, benefit itu berarti C1 ini ya, C1, C3, C4, C5. Sedangkan cost itu adalah harga C2. Nah, kita sepakat dulu, C1 itu benefit, C3 itu benefit, C4 itu benefit, C5 itu benefit. C2 itu adalah cost atau biaya. Oke, makanya di sini 4 dibagi, karena dia ini adalah benefit C1, maka di antara 4, 3, 5, 4 ini mana nilai maksimumnya adalah 5, maka 4 dibagi 5 ketemunya ini. Kolom 1 baris 2 adalah 3 dibagi apa? 3 dibagi maksimum berarti 5, berarti ketemunya ini. Kolom 1 baris 3 yaitu 5 bagi 5 hasilnya ini. Kolom 1 baris 4 yaitu adalah 4 bagi 5, jadi ini. Nah, inilah nilainya. Karena C2 sebagai cost atau biaya, maka rumusnya dibalik ya. Berarti di sini kolom 2 baris 1 yaitu adalah berapa itu? Adalah 4. Tetapi karena dia menggunakan rumus min, maka dibalik MIJ dibagi XIJ. Berarti minnya berapa paling kecil di sini? 4, 3, 4, 2, berarti yang kecil 2. Berarti 2 dibagi dengan 4. 3 dibagi dengan 2 dibagi dengan 3, 2 bagi dengan 4. Jadi inilah nilai-nilainya. Nah, sama juga dengan untuk yang ini, yang untuk R31. Berarti di sini adalah nilai untuk ini 5425. Ini 5425. Yang paling gede adalah nilai maksimumnya. R4-nya berapa? Sorry. Ini ya. Ini berarti 3223. Ini berarti ini berarti 3223. Sama rumusnya. Karena dia maksimum, maka cari yang paling 2, RXIJ bagi maksimum. Kalau dia min bagi XIJ, itu aja. Perhitungannya begini. Ya. Jadi bisa dipahami ya rumusnya ya. Setelah kita menghitung bobot ternormalisasi, maka ketemunya hasil-hasil ini kita buat di sini metrik CR 0,8, 0,6, 1, 0,8 didapat dari mana? Didapat dari tadi R1 sampai R4. 0,8, 0,6, 1, 0,8, 0,5 itu kita tuliskan di metrik ternormalisasi.
ini C1, ini berarti C1, C2, C3, C4, C5. Inilah robotnya kita buat. Nah, ini ya, C5 itu ini 11007 Oke. Kalau sudah, kita ngitung V-nya. Tadi kan V itu adalah total dari WIJ dikali dengan RIJ. Berarti ingat tadi bobot tadi berapa yang kita kasih bobot? Tadi W tadi itu untuk C1 kalau nggak salah, mudah-mudahan ya, itu 4. Untuk C2 itu adalah 2. Untuk C3 itu 4. Untuk C4 itu 3. Untuk C5 itu adalah 3. Yang mana yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Makanya kalau Anda tulis enaknya ini ya, ini yang saya sudah jelaskan. 42433 42433, semoga sama. 4243. Oke. Maka tadi cara ngitungnya begini, paling gampang ini. Nah, ya. Berarti di sini kalau kita punya bobot di sini 42, ini W ya, W-nya sama dengan 42 4 3. Maka rumusnya yang ini adalah 4 dikalikan 0,8, 2 kalikan 0,5, 2 dikalikan 0,5, terus 2 dikalikan 0,5 itu menjadi ini caranya. Kalau Anda mau gampang, kalau Anda bingung begini, ini kan berarti ini kalikan ini gitu ya. Berarti ini kali ini kali ini kali ini kali ini, itu nanti totalnya dijumlahkan. Berarti 4 kali 0,8 ditambahkan 2 kali 0,5 ditambahkan 4 kali 1 ditambahkan 3 kali 1 ditambahkan 3 kali 1, maka nanti dia akan ini 4,8 ditambahkan 2 kali 0,5 ditambahkan totalnya berapa. Maka kalau saya nanti yang kedua ini gimana? Sama nanti ini yang kedua kalikan ini kalikan ini kalikan ini kalikan ini. Nah, ini bobot untuk kriteria. Yang ketiga gimana? Sama, ini kalikan ini kalikan ini kalikan ini kalikan ini lagi, ini kalikan ini. Ini yang keempat gimana? Sama, ini kalikan dikalikan per kolom, per bobotnya. Ya. Maka ini ketemunya 4. Kolom pertama adalah bobotnya 4, kolom kedua adalah atau kriteria kedua adalah bobotnya 2, kriteria ketiga bobotnya 4, kriteria keempat bobotnya 3, kriteria kelima bobotnya 3. Dikalikan nilai metrik per baris dan kolom, untuk kolom dan baris. Nah, maka tadi jika nilai VI-nya yang paling tinggi, maka cenderungan dia yang terpilih untuk AI-nya. Nilai terbesar pada V4. V4 mana ini? 15. Maka alternatif A4 yaitu tadi apa? A4 tadi kalau nggak salah, A4 tadi itu adalah Kota Baru ya. Maka alternatif yang dipilih sebagai alternatif terbaik, jadi Kota Baru terpilih sebagai lokasi untuk memberikan gudang terbaru. Ini alternatif pertama yang bisa kita pilih, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang terakhir ini. Jadi inilah cara menghitung SAW ya. Jadi simple, hanya menjumlahkan saja per bobotnya. Jadi saya harap teman-teman bisa mencatatnya dan menghitungnya agar bisa memahami. Ingat ini kolom dan baris ya, biar nggak paham dulu, kita sepakat dulu. Yang ke samping itu kolom, yang ke bawah itu baris, biar enak. IJ-nya I berarti kolom, J-nya adalah baris. Biar gampang ya. Oke ya caranya. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan tentang materi saya. Kita ketemu di sesi yang lain dengan materi yang lain.
banyak belajar agar lebih memahami konsep dasarnya. Terima kasih, salam Rahayu.